Belajar Online hari ini, hari Minggu tanggal 3 April 2022. Oke, tugas kakak adalah membawakan lagu pembukaan. Kita buka kidung jemaat kita, kidung jemaat nomor 9. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adikku sekalian yang ada di rumah. Sekarang kita hari Minggu tanggal 3 April 2022 akan kembali beribadah secara online. Siapkan hati kalian, pikiran kalian, Alkitab kalian dan alat tulis, dan fokus mendengarkan firman Tuhan dari abang dan kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan juga bernyanyi puji-pujian untuk mengumandangkan kemuliaan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang selalu menolong kami di setiap langkah kehidupan kami semua, terutama dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih di hari Minggu yang indah ini Bapa. Kami berkesempatan kembali untuk beribadah kembali secara online bersama adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah firman yang kami akan dengar dari kakak dan abang sekolah minggu akan menjadi kekuatan kami, dasar iman percaya kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup ya Bapa. Berilah pikiran yang terbuka bagi adik kami untuk menerima firman-Mu itu sehingga mereka dapat mengerti dan memahami firman-Mu itu Tuhan. Temanlah kami dari awal pertengah akhir ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai adik-adik, kita bernyanyi lagi ya dari kidung jemaat nomor 38, judulnya Telah Kutemukan Dasar Kuat. Kekal ya Bapa, Kau memberi
kasih-Mu, dosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak mencari aku yang sesat. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah kita, kakak baca warta tanggal 3 April 2022. Adik-adik, tentunya kalau kita ibadah, kamu sudah mempunyai Alkitab, persembahan, dan bajunya yang rapi. Warta yang kedua, khusus kelas 6. Kamu selalu berjuang, sebab tanggal 11 sampai 18 kamu dilanjut lagi nanti dengan UAS. Warta yang ketiga, Jumat Agung diadakan tanggal 15 April. Kita ibadah gabungan melalui Zoom. Warta yang keempat, Paskah hari Minggu tanggal 17 di gereja. Kita tatap muka dari kelas 4 sampai prasidi. Dari kelas TK sampai kelas 3 ibadahnya di rumah ya adik-adik ya. Warta yang kelima, adik-adiknya dari kelas TK sampai kelas 3-4 mereka sudah ngikutin lomba untuk menyambut Paskah. Apapun yang diberikan kakak-kakak sekolahnya lombanya, kamu terima dengan senang hati. Begitu juga anak kelas besar, kemungkinan kamu lombanya khotbah. Segala yang diberikan kakak-kakak sekolah minggunya khotbah, kamu harus lakukan dan kamu harus ikut lombanya. Begitu juga buat adik-adik kelas TK sampai kelas 3-4, semangat untuk mengikuti lomba Paskah. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Abang akan memberikan satu ayat untuk ayat hafalan pada minggu pagi ini. Adik-adik buka bukunya, diambil dari Yohanes 1 ayat 3. Saya ulangi adik-adik, Yohanes 1 ayat 3. Abang akan bacakan, adik-adik mengikutinya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Abang ulangi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Itulah ayat hafalan buat kamu pada minggu pagi ini. Dihafalkan supaya menjadi banyak ayat-ayat Alkitab yang terhafal di dalam hatimu, dan lakukanlah dan ketahui itulah firman Tuhan. Selamat pagi, salam sehat buat adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu ini, sama-sama kita siapkan uang persembahan kita, masukkan ke dalam amplop, beri nama, kelas, dan berikan kepada orang tua kalian. Orang tua kalian akan memberikan kepada Sintua Banjar, Sintua Banjar akan memberikan kepada bendahara gereja. Sama-sama kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 242. Lagu Kidung Jemaat nomor 242. Muliakanlah Allah Bapa.
adik-adik, jumpa lagi kita di hari Minggu ini di ibadah kita, ibadah online. Minggu ini tanggal 3 April 2022. Firman Tuhan kita untuk minggu ini, Minggu 3 April 2023, diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Pengasih. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, yang memampukan kami Tuhan untuk hadir dalam ibadah ini. Adik-adik kami di rumah dan kami yang akan menyampaikan firman-Mu ini secara online ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tumbuh dalam jiwa dan raga serta iman adik-adik kami ya Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sertai hati dan pikiran hamba ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang hamba sampaikan ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Baik adik-adik, firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sama-sama kita membacanya adik-adik di rumah ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang ke-29 adik-adik firman-Nya, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. 30, tetapi segala binatang yang di bumi dan segala burung yang di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, sungguh amat baik, sebagai suatu ininya ya dia. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Ini firman Tuhan yang demikian, yang begitu bagus dan begitu luar biasa tentang penciptaannya, tentang mulai kehidupan manusia, mulai adanya manusia. Ya adik-adik, Tuhan dalam konteks ayat 26-31 ini menciptakan manusia
bahwa yang sebelum-sebelumnya Tuhan telah menciptakan alam semesta dan isinya, ya, mulai kejadian terang, daratan, binatang-binatang, ternak-ternak, ya, semua dijadikannya itu hari satu, hari kedua, sampai kelima selalu dengan firman. Tuhan berfirman, jadilah, maka jadilah hari pertama. Tuhan berfirman, jadilah hari kedua. Demikian sampai hari kelima. Dan setiap setelah terjadi ciptaan Tuhan dengan firman-Nya, sungguh ditutup kata-kata sungguh baik, ya, sungguh baik. Tetapi dalam perjanjian ini, ya, dalam penciptaan manusia, ya, dalam penciptaan manusia, di ayat 26 jelas sekali kita lihat. Mari kita coba membacanya ulang, adik-adik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Menjadikan, bukan berfirmanlah. Jadi di dalam menciptakan, Tuhan secara khusus, bukan dengan firman, tetapi dengan menjadikan. Dengan menjadikan segambar, menurut gambar dan rupa kita, ya, menurut gambar dan rupa kita. Dalam hari rasanya Tuhan mau membuat manusia yang sempurna, dengan kasih, dengan segala kemampuan, dengan kesempurnaannya. Dia rancang, ya, rangka tangan, tulang tangan, kepala, dan segala-galanya. Begitu rancangannya gitu lihatnya, maka dijadikanlah manusia. Menurut bacaan abang, yang abang baca, semua sel yang terjadi, semua sel yang ada dalam tubuh manusia, ya, setelah besar, dalam usia besar, itu sekitar 3.000 triliun sel, ya, maupun sel kuku, sel tulang, sel kepala, sel otak, itu semuanya kira-kira 3.000 triliun, ya, 3.000 triliun sel. Itu yang abang cari tambahan buat kita. Dan setelah Tuhan menjadikan manusia, tidak sampai di situ, ya, tidak sampai di situ, ya. Dia memberkati manusia, memberkati ciptaannya manusia sebagai ciptaan yang dianggap sempurna, dengan kata-kata juga, sungguh amat baik ciptaanku. Jadi manusia itu setelah selesai semua ciptanya, manusialah penyempurnaan ciptaan Tuhan. Setelah dilihatnya manusia itu, maka manusia ini pun perlu hidup, ya. Maka diberikanlah kuasa kepada manusia, kuasa mengendalikan alam semesta dan isinya, ya, kuasa. Dalam artian kuasa bisa mengkontrol, ya, merawat. Jadi alam itu sendiri buat tempat kita berteduh, berumah, ya. Jadi alam itu menjadi merupakan rumah manusia. Kalau rumah manusia berarti kita hidup, kita makan dari alam itu, ya. Kita hidup, bernapas dari alam itu, makan, ya. Begitu mulianya Tuhan yang menciptakan alam dan isinya, begitu indahnya, ya, alam yang kita lihat, yang hasil ciptaan Tuhan. Maka di ayat 28 dia mengatakan, memberkati manusia dan memerintahkan manusia menguasai dan merawat. Sudah demikian, kita memang rumah kita, rumah manusia, ya, kita harus rawat, memuliakan Tuhan. Kita muliakan Tuhan karena ciptaannya kita hidup di alam, ya, di alam dan isinya, ya. Kita hidup dengan bernapas di alam ini. Jadi alam itu diciptakan Tuhan menjadi rumah manusia, ya, rumah manusia. Jadi mari terus kita rawat alam, ya.
contoh sekali yang paling sering kita lihat sekarang hasil daripada yang tidak terawatnya, menebang pohon sembarangan. Ya. Kalau zaman dulu belum terjadi penebangan sembarangan, serampangan, semau-maunya, sebanyak-banyaknya ya. Dampaknya yang sering kita lihat sekarang, kalau penebangan pohon tidak terpeliharanya, tidak terawatnya alam itu, banjir, longsor ya. Itu akibat daripada yang paling gampang kita lihat, tidak terawatnya alam dengan menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan ya, berdampak kita gampang ada bakteri-bakteri yang menyebabkan kita penyakit ya, membuang sampah sembarangan. Itu adik-adik ya. Jadi kita sudah tahu ciptaan Allah itu sempurna. Kita muliakan. Untuk memuliakannya kita rawat. Ya. Kita rawat alam ini atau rumah manusia ini. Kita rawat sungguh-sungguh. Ini pesan daripada kita mau ngerti Tuhan menciptakan kita. Kenapa dia menciptakan kita? Karena dia sayang kepada kita. Kalau dia sayang, kita juga sayang akan ciptaannya. Kita rawat, kita sayang menyayanginya. Tujuan dia, mari kita merawat. Jangan kepada orang-orang tua kita kadang-kadang, mari jangan menebang pohon sembarangan. Ya, yang kita lihat sering sehari-hari akibatnya banjir. Buang sampah sembarangan pun akibatnya banjir, dan tapi membuatkan kita mudah menerima penyakit. Ya. Untuk adik-adik sekolah minggu, ya, sekolah minggu. Bagaimana kita hidup dalam lingkungan? Tadi semua manusia hidup dalam lingkungan alam. Alam ini menjadi rumah manusia. Dan adik-adik sekolah minggu ada di rumah bapak, mama. Ya, rumah keluarga. Rumah keluarga. Mari kita juga adik-adik di rumah merawat rumah keluarga. Yang paling mudah di rumah. Ya, paling mudah adik-adik di rumah. Rawat rumah kita. Kamar kita rapikan, bersihkan. Rumah kita pel atau cuci piring. Ya, merawat semua kondisi orang, ya, menghargai orang tua, menghormati orang tua, ya, menyayangi orang tua. Itu adik kita sebagai anak sekolah ini. Mampu nggak kita adik-adik? Pastikan harus mampu kita, ya, mau menolong orang tua, menghormati orang tua, membantu kita di lingkungan rumah kita, ya. Mengerjakan pekerjaan pel atau mengepel di rumah. Ada nggak adik-adik yang mengepel di rumah? Ya kan? Terus menyapu, menyuci piring. Orang tua senang sekali, suka kita sekali, karena kamu sudah merawat anggota rumah tangga, anggota keluarga yang merawat rumah yang menjadi rumah keluarga itu, adik-adik. Mari kita adik-adik ya, kita sungguh-sungguh mau merawat secara nanti besarnya, merawat rumah manusia, dan secara kecilnya mari kita memulai merawat rumah di kita melalui mencuci, membersihkan kamar kita, merapikan kamar kita, kemudian bisa ngepel rumah, mencuci rumah. Inilah ya adik-adik, Tuhan mau menunjukkan ciptaannya. Tuhan mau menyatakan mulainya manusia dengan ciptaan manusia, dengan kemuliaannya, ya, dengan sempurnanya semuanya. Ingat adik-adik, mari kita merawat ciptaan Allah. Orang tua kita juga bagian daripada ciptaan Allah. Adik-adik ya, orang tua kita juga bagian itu. Mari kita merawat hubungan kasih sayang yang melekat di rumah kita merawat. Jadi begitu mulianya Tuhan, ya, begitu menyayangi Tuhan, begitu menyayangi manusia dia, begitu ciptaannya, disediakannya pohon-pohonan hijau, makan makanan untuk makanan manusia. Nah di rumah adik-adik, orang tua kita melalui ciptaan Allah itu, dia menyiapkan, membelanjai kehidupan adik-adik. Kenapa? Kita tidak mau menolong orang tua kita. Tolong orang tua, bantu orang tua di rumah sehari-hari. Adik-adik ya,
senangkan, sukacitakan hati orang tua. Itu harus kita mulai dari rumah, adik-adik. Ya. Demikian juga adik-adik ya, kepada adikmu atau kepada kakakmu, ya. Kita sayangi dia. Kita buat hubungan yang baik kepada kakak dan adik. Ya, adik. Akhir kata dari firman Tuhan, mari kita rawat ciptaan Allah, ya. Mari kita rawat ciptaan Allah melalui orang tua kita. Kita bekerja sama di rumah membantu orang tua. Mama bapak kita akan bekerja di rumah, bapak kita mencari rezeki, mencari nafkah. Ya, mama lebih banyak kerja di rumah, pekerjaan di rumah. Tinggal kita membantu meringankan beban-beban pekerjaan fisik itu rumah. Demikian adik, catatan firman Tuhan buat kita. Mari kita hayati sungguh-sungguh merawat rumah manusia dan rumah kita bersama orang tua kita dan kakak adik kita. Amin. Kita berdoa menutup firman kita. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Pengasih, atas firman-Mu tentang Kau menciptakan manusia yang menurut gambar dan rupa-Mu. Terima kasih Tuhan, alam semesta dan isinya Kau sediakan buat kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan kepada orang tua kami yang Kau sediakan bagi kami, yang membimbing membina kami dari kecil, dari mulai lahir kecil hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan akan mungkin berharga dan menumbuhkan iman kami dari waktu ke waktu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau bernyanyi kembali karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang siap kita lakukan di dalam hidup kita hari-hari. Kita mau menyemangatinya, kita mau membangun iman kita, harapan kita dengan bernyanyi bersama-sama. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan kidung pujian nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Yuk kita nyanyi yuk bersama-sama dengan semangat dan sukacita, karena kita tahu Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Mari adik-adik ya, kidung pujian 289. Sungguh besar
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi puji-pujian. Saatnya kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh abang kami Kursulah Minggu Tuhan. Kami sudah bernyanyi puji-pujian Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau tahu Tuhan, wabah virus corona, virus omikron ataupun virus yang lain yang masih ada di bumi Tuhan. Kami tetap meminta belas kasihan-Mu Tuhan agar virus-virus itu hilang dari bumi ini, biar kami dapat hidup kembali normal. Adik-adik kami juga di rumah masing-masing dapat beraktivitas kembali dengan normal, dapat bersekolah tatap muka dengan gurunya dan teman-temannya, dapat bergereja untuk mendengar firman-Mu di sekolah minggu Tuhan, dan dapat bersosialisasi dengan semua orang Tuhan. Kami memohon Tuhan belas kasihan Tuhan, biarlah virus ini dapat hilang dari bumi ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami kembali normal seperti sedia kala Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik kami sekolah minggu, bila ada yang sedang sakit, orang tuanya juga yang sedang sakit Tuhan. Engkau Tuhan kami, penolong kami, jamahlah mereka satu persatu, biarkan mereka sembuh Tuhan, melalui perantara dokter, para medis, obat yang mereka makan, agar kesembuhan menunjukkan mereka tetap semangat dan memuliakan Engkau Tuhan, mengucap syukur atas kesembuhan mereka di hari-hari ke depan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu yang sekolah tatap muka Tuhan. Jagalah mereka, lindungilah mereka satu persatu di sekolah mereka, sehingga mereka dapat aman daripada segala hal, terutama dari sakit penyakit yang ada di sekitar mereka Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja-Mu, para pendeta, para majelis, para jemaat Tuhan. Biarlah kami semua, walaupun dalam kondisi ibadah online maupun onsite Tuhan, kami beribadah sungguh-sungguh hanya memuliakan nama-Mu Tuhan, agar segala program-program yang ada di gereja, terutama program sekolah minggu Tuhan, dapat berjalan dengan baik. Terutama beberapa hari ke depan kami akan menyelenggarakan Jumat Agung dan Paskah Tuhan buat sekolah minggu, buat anak-anak sekolah minggu. Biarlah rencana itu menjadi rencana yang baik bagi kami semua ke depan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, masih banyak yang kami ingin doakan, terutama adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Engkau dengarkan Tuhan doa-doa mereka, karena banyak doa yang ingin mereka katakan pada Engkau Tuhan, baik tentang keluarga, tentang sekolah, dan kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dengarlah doa-doa mereka Tuhan. Kami manusia yang penuh salah dan dosa Tuhan, ampunilah segala dosa kami, supaya tidak terhambat kasih yang Engkau berikan kepada kami. Mari adik-adik semua kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan apabila kami akan kesalahan kami, beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Buat adik-adik sekolah minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.